Di tim nasional, saya datang dan kemudian saya akan bermain. Sedangkan di Inter, saya bermain lebih sedikit karena di sini ada banyak penyerang hebat. Ini adalah hal yang sulit bagi saya karena sepanjang karir saya selalu bermain sejak menit pertama. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng teman-teman. Berita yang pertama, ini Gazzetta baru saja merilis 5 tim Serie A yang paling agresif alias yang pressingnya paling tinggi ketika tim lawan sedang menguasai bola. Dan ternyata tim yang paling agresif nomor 1 teman-teman adalah Inter. Gokil banget di sini ya kalau berdasarkan ilustrasi gambarnya. Center back Inter naik setinggi 44,3 meter dan gelandangnya naik setinggi 64,1 meter ketika tim lawan sedang menguasai bola. Dan ini adalah yang paling tinggi di antara tim Serie A lainnya. Lalu kemudian di bawah Inter ada Atalanta, Roma, Torino, dan juga Bologna. Wah, ini hal yang sangat menarik nih teman-teman kalau menurut gue ya. Karena kalau dilihat-lihat dari 5 tim paling agresif di Serie A yang merupakan tim papan atas cuman ada Inter dan Atalanta. Sementara 3 tim lainnya adalah tim papan tengah, Roma, Torino, dan Bologna. Ini berarti teman-teman untuk tim papan atas lainnya seperti Juventus, kemudian Lazio, Fiorentina, dan bahkan Milan lebih menerapkan strategi low block ya dalam hal bertahan bukan high pressing seperti Inter. Sementara sudah menjadi rahasia umum ya bahwa pertahanan Inter di musim ini sangat amat buruk. Tetapi kalau dilihat dari sisi agresivitas, dari sisi high pressing ternyata kita paling tinggi. Apakah ini artinya teman-teman Inzaghi harus mengubah pendekatan ya untuk skema bertahan kita? Jangan-jangan selama ini pemain-pemain bertahan kita tidak cocok ya untuk bermain high pressing, sedangkan Inzaghi terlalu memaksakan diri untuk bermain high pressing. Sehingga kalau kita lihat korelasinya ya dari data ini bahwa Inter adalah tim dengan high pressing paling tinggi di antara tim-tim lainnya. Inter adalah tim dengan lini pertahanan paling agresif. Akan tetapi kalau dilihat dari gol yang bersarang ke gawang kita ternyata sangat amat banyak. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya. Oktri belum genap 1 tahun ya memimpin Inter, tetapi sejauh ini telah menyelesaikan 6 penandatanganan kontrak baru teman-teman, dengan total pengeluaran mencapai 183 juta. Dan Lautaro Martinez memiliki bobot pengeluaran paling tinggi ya, mencapai 83,5 juta selama 5 tahun ke depan. Nah, pemain terakhir yang melakukan penandatanganan kontrak di bawah kepemimpinan Oktri adalah Jan Bisek. Dia memperpanjang kontrak hingga tahun 2029. Wah, ini Oktri memang kayaknya kelebihannya dalam hal penandatanganan kontrak ya, dalam hal memperpanjang kontrak, lancar jaya. Nggak kayak waktu zamannya Zhang ya, terlalu berlarut-larut. Ingat banget itu Lautaro Martinez lama banget buat tanda tangan kontrak. Nah, sekarang Oktri belum ada 1 tahun ya, kayaknya kurang lebih baru 6 bulan sudah ada penandatangan kontrak 6 pemain. Akan tetapi di satu sisi kekurangan dari Oktri ya, walaupun mereka lancar jaya dalam penandatanganan kontrak, tetapi seret banget dalam hal membeli pemain. Sejauh ini di bawah kepemimpinan Oktri kita baru merekrut 2 pemain ya, yaitu Josep Martinez dan Palacios, dan keduanya tidak juga mendapatkan kesempatan untuk reguler bermain. Kemudian berita lainnya terkait Oktri dari La Gazzetta teman-teman, mereka mengatakan bahwa Oktri memberlakukan batasan gaji yang baru untuk Inter. Saat ini biaya gaji Inter mencapai 143 juta, di mana dianggap Oktri terlalu tinggi. Sehingga Oktri telah menginstruksikan Marotta untuk memangkas gaji pemain yang saat ini agar sesuai dengan batasan gaji yang telah ditetapkan oleh Oktri. Ya, kalau kayak gini ceritanya, rasa-rasanya akan ada pemain bintang nih, pemain besar yang akan dilepas ya di akhir musim nanti supaya batasan gajinya sesuai dengan standar Oktri. Dan selain itu teman-teman, di sini juga dikatakan bahwa Inter ke depan akan fokus pada pemain muda yang memiliki ruang untuk berkembang serta profil yang mapan dan memiliki gaji yang dapat
dapat berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Oktri. Wah, ini kayaknya keinginan yang terlalu muluk-muluk ya untuk Oktri. Coba deh teman-teman sebutkan di kolom komentar, siapa pemain muda yang masih punya ruang untuk berkembang ya, potensinya tinggi, tetapi dari sisi harga beli dan juga dari sisi gaji sesuai dengan standar Oktri alias harganya murah. Kira-kira ada nggak nih teman-teman? Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Di Marco, seperti yang gue sampaikan di konten-konten sebelumnya ya, sepertinya tahun ini adalah tahun terbaik dia. Dan di tim nasional Italia, Di Marco bener-bener on fire ya. Selama membela tim nasional Italia di Nation League teman-teman, sejauh ini ya Di Marco di pertandingan pertama mencetak 1 gol. Lalu kemudian di pertandingan kedua sampai dengan pertandingan keempat selalu mencetak 1 assist di setiap pertandingannya. Lalu kemudian di partai kelima dia tidak mencetak gol maupun assist. Dan kemudian di partai terakhir, di partai lawan Prancis kemarin ya, ketika Italia kalah dari Prancis 1-3, itu Di Marco kembali mencetak 1 assist untuk Cambiaso. Dan di pertandingan lawan Prancis tersebut teman-teman, Di Marco adalah pemain terbaik di tim nasional Italia. Lalu kemudian pemain Inter lainnya, Barella dan Bastoni mendapatkan nilai 6, sedangkan Fratesi mendapatkan nilai 5. Kemudian dari kubu Prancis teman-teman, pemain Inter, Thuram juga mendapatkan nilai 6,5 sama seperti nilainya Di Marco, sedangkan Pavard tidak mendapatkan nilai ya karena hanya bermain di 12 menit terakhir. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya terkait Hakan Çalhanoğlu teman-teman. Sebetulnya sudah gue sampaikan ya di konten sebelumnya bahwa Hakan Çalhanoğlu tidak akan kembali ke Appiano Gentile lebih cepat ya. Dia akan tetap stay bersama tim nasional Turki tetapi tidak akan bermain di partai lawan Montenegro. Nah, ini ada statement teman-teman dari kepala bagian medis Inter ya, yaitu Dr. Piero Volpi. Dia bilang begini, "Kami telah menghubungi kepala medis timnas Turki dan stafnya. Untungnya, tampaknya Hakan tidak memiliki masalah yang sangat serius. Kami akan melakukan pemeriksaan sekali lagi dan kami berharap hal ini dapat segera dilakukan karena Hakan adalah salah satu pemain yang diharapkan selalu tersedia oleh Simone Inzaghi." Lalu kemudian dari sisi Hakan Çalhanoğlu sendiri juga memberikan statement ya teman-teman di sesi konferensi pers menjelang pertandingan. Dia mendapatkan pertanyaan dari jurnalis ya mengenai kondisi cedera dia. Hakan menjelaskan begini, "Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Inter Marotta atas pengertiannya. Usai pertandingan melawan Wales, dia langsung menghubungi saya dan saya memilih untuk bertahan bersama timnas, tetapi sayangnya saya tidak bisa bermain di pertandingan melawan Montenegro." Lalu kemudian jurnalisnya bertanya kembali, "Sebetulnya apa yang Anda rasakan?" Lalu Hakan menjawab begini, "Ada sedikit rasa sakit di bagian cedera lama saya, tetapi semoga tidak serius dan saya tidak merasakan sakit apapun saat ini. Oleh karenanya, saya berharap bisa tampil untuk Inter melawan Hellas Verona di akhir pekan ini. Amin." Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Selain statement dari Hakan Çalhanoğlu teman-teman, ini ada statement menarik juga dari Marko Arnautovic ya. Di sela-sela jeda internasional dia mendapatkan pertanyaan dari beberapa jurnalis. Ini gua bacain beberapa statement menarik dari dia. Jurnalisnya bertanya begini teman-teman ke Arnautovic, "Bagaimana perasaan Anda karena banyak fans yang tidak puas dengan penampilan Anda? Anda dianggap tampil buruk." Lalu kemudian Arnautovic menjawab begini, "Di tim nasional, saya datang dan kemudian saya akan bermain. Sedangkan di Inter, saya bermain lebih sedikit karena di sini ada banyak penyerang hebat. Ini adalah hal yang sulit bagi saya karena sepanjang karir saya selalu bermain sejak menit pertama. Akan tetapi saya memahami keputusan pelatih. Saya melakukan segalanya di Inter untuk membantu Lautaro, Thuram, Taremi, dan Korea. Kami berlima, kami saling membantu. Saya ingin yang terbaik untuk Inter, meskipun saat ini bukan yang terbaik bagi saya. Tetapi Inter adalah segalanya bagi saya dan Inter adalah tim saya, oleh karenanya saya akan melakukan segalanya untuk Inter." Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, "Apa target Anda dan Inter berikutnya? Apakah Scudetto atau Liga Champion?" Lalu Arnautovic menjawab begini, "Saya percaya bahwa kami dapat melakukan keduanya dengan baik karena kami adalah tim yang kuat, meskipun tim-tim yang lain juga sama kuatnya. Jika kamu melihat klasemen sekarang, ada 5 tim dengan 25 poin dan tujuan kami tetaplah Scudetto. Tetapi kami juga ingin melangkah sejauh mungkin di Liga Champion. Kami adalah Inter dan kami ingin menang sebanyak mungkin." Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang penalti yang gagal ketika melawan Young Boys?" Lalu kemudian Arnautovic menjawab begini, "Saya belum sempat menjelaskan situasi tersebut. Bagi saya ini adalah bencana karena saya gagal mengeksekusi.
Tentu saja saya ingin mencetak gol dan membuat kedudukan menjadi 1-0. Ketika kamu tidak bermain banyak, kemudian pelatih memberikan kesempatan, tentu saja kamu pasti ingin melakukan yang terbaik. Oke, walaupun itu hanya sekedar penalti, dan meskipun tim ini akhirnya tetap menang, tetapi rasa bersalah itu tetaplah ada di hati saya. Saya sangat mengkritik diri sendiri dan saya tidak pernah mengkritik orang lain. Saya selalu melihat diri saya sendiri terlebih dahulu. Itu adalah 2-3 hari yang berat bagi saya. Lalu kemudian saya terkena infeksi mata sehingga saya tidak dapat bermain. Akan tetapi saat ini saya sudah bisa kembali dan saya berharap bisa segera memberikan kontribusi kembali untuk Inter. Saya akan melakukan segalanya untuk membantu tim ini dan terus maju. Wah, gue baru tahu teman-teman, ternyata Arnaud Taufik setelah pertandingan lawan Young Boys matanya ada infeksi ya. Pantesan ya, setelah partai itu dia nggak dimainin lagi oleh Inzaghi. Gue pikir lagi dihukum, ternyata karena cedera mata. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah Anda akan mengambil penalti lagi? Lalu kemudian Arnaud Taufik menjawab, tentu saja saya akan melakukannya, meskipun Calhanoglu adalah penendang penalti utama di tim kami. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, tifosi banyak yang mencemooh Anda. Apakah Anda menyesal pindah ke Inter? Lalu kemudian Arnaud Taufik menjawab begini. Coba kamu lihat tifosi yang mengejek saya. Tifosi sejati Inter selalu menyayangi saya. Saya menyadari banyak tifosi yang mengatakan bahwa saya sudah tua dan terlalu sering cedera. Tetapi itu tidak benar. Saya tidak pernah ingin masuk ke lapangan hanya untuk kembali cedera. Ini adalah hal yang bergantung pada tubuh saya. Panjang karir saya selalu bermain sejak menit pertama. Dan sekarang saya hanya bermain di menit-menit terakhir dan langsung dalam intensitas yang tinggi. Dan itu adalah hal yang berbeda untuk tubuh saya, sehingga tampaknya tubuh saya kaget. Akan tetapi, meskipun saya hanya bermain 2 menit, saya akan memberikan segalanya untuk tim ini. Wah, ini teman-teman sepertinya ada yang sedang mencari muka ya, sedang menggiring opini supaya tidak dilepas di bursa transfer musim dingin di Januari nanti. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.